Selamat siang adik-adik, kita kembali lagi di materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam materi kedua ini saya akan menyampaikan terkait dengan publikasi dan plagiarisme. Kenapa ini penting? Karena adik-adik nanti ketika semester 7 itu akan menjalani satu mata kuliah dari judul skripsi. Nah, skripsi itu nanti outputnya akan publis atau masuk ke beberapa tempat publis, baik itu jurnal atau konven ataupun nanti output dalam konven ataupun jurnal internasional. Nah, sebagai landasan hukum ini ada edaran dari Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang terbaru yaitu tahun 2019 bahwa adanya sarana publikasi karya ilmiah terkait mahasiswa, dan undang-undang yang ada itu juga menyebutkan bahwa mahasiswa S1, S2, dan S3 itu wajib publikasi. Nah, inilah yang mendasari bahwa adik-adik penting untuk mengetahui bagaimana cara untuk publikasi. Jadi harapannya nanti mulai perkuliahan di Stikers sudah mulai berpikir fenomena apa nanti ya yang akan saya teliti di semester 7 seperti itu. Nah, selanjutnya bentuk karya ilmiah. Bentuk karya ilmiah itu ada banyak, ada majalah, ada modul, ada proposal penelitian, ada laporan penelitian. Di mana laporan penelitian ini nanti outputnya berupa manuskrip. Nah, manuskrip itu ketika akan disubmit ke salah satu jurnal misalnya dan terpublish itu disebut artikel. Jadi adik-adik harus paham dulu apa itu manuskrip, apa itu artikel. Kalau manuskrip itu adalah naskah yang belum dipublikasikan, belum diproses gitu ya. Tetapi kalau diproses dan dipublish itu berubah menjadi namanya artikel. Nah, jurnal. Nah, sekarang jurnal. Apa itu jurnal? Jurnal adalah kumpulan dari beberapa artikel yang tadi sudah dipublish. Jadi ada nama jurnal itu banyak. Tadi ada kita melihat di salah satu web ya, akan saya sampaikan. Nah, selanjutnya ada karya tulis. Nah, ini karya tulis dapat berupa skripsi, tesis, disertasi. Skripsi itu untuk mahasiswa S1, tesis itu untuk mahasiswa S2, disertasi untuk mahasiswa S3. Nah, ini nanti juga outputnya juga berupa manuskrip dan akan terpublish berubah menjadi artikel seperti ini. Ya, publikasi karya ilmiah ini dapat diajukan di beberapa tempat, misalnya konven itu ada konven nasional, ada konven internasional, ataupun bisa dipublish di jurnal. Selain jurnal juga apapun yang sudah di-outputkan tadi bisa diajukan ke hak cipta. Nah, ini bisa diajukan di Kemenkumham. Misalnya nanti teman-teman punya suatu karya yang ingin diciptakan, dan kita menghubungi bagian penelitian dan pengabdian di Kendal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu-satu apa itu proceeding, apa itu jurnal, dan apa itu hak cipta. Proceeding ini adalah salah satu bentuk dari output dari karya ilmiah yang dipublikasikan dalam konven, baik itu nasional maupun internasional. Kalau nasional berarti peserta dari konven itu adalah orang-orang yang ada di secara nasional. Tetapi kalau internasional jadi beberapa negara, minimal 4 negara seperti itu. Selanjutnya ada jurnal. Jurnal itu ada macamnya, ada jurnal lokal, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Bedanya apa? Jurnal lokal adalah jurnal yang isinya atau autornya atau penulisnya itu adalah orang-orang di sekitarku saja di dalam daerah. Tetapi ketika ngomong soal jurnal nasional berarti penulisnya itu berasal dari beberapa daerah. Misalnya tidak hanya Kendal, tidak hanya Semarang, tidak hanya Jawa Tengah, tetapi Kalimantan, Papua, Jakarta, dan sebagainya. Itu namanya jurnal nasional. Tetapi ketika jurnal itu sudah diajukan akreditasi dan diakui oleh Ristek Dikti ya, atau Ristek saat ini itu berubah menjadi jurnal nasional terakreditasi. Itu nanti ada tingkatannya, yaitu tingkat 1 sampai 6. Nanti silakan saya jelaskan. Selanjutnya ada jurnal internasional. Jurnal internasional ini adalah sama seperti jurnal nasional tadi. Kalau nasional itu isinya dari satu negara, kalau internasional berarti berisi dari beberapa negara. Paling tidak 4 negara. Selanjutnya, apa bedanya jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi? Jurnal internasional tadi penulisnya dari beberapa negara. Kalau jurnal internasional bereputasi ini sudah terindeks salah satu indeksasi yang menginternasional, yaitu salah satunya adalah Scopus. Nah, makanya disebut dengan jurnal internasional bereputasi. Nah,
selanjutnya ada hak cipta. Ini salah satu publikasi juga karya ilmiah. Hak cipta ini merupakan suatu karya yang diajukan bahwa ini adalah karya saya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nih, ini merupakan gambar dari konfer internasional yang yang pernah saya ikuti salah satunya gitu ya. Terus ini tampilan dari jurnal. Ini salah satu jurnal keperawatan yang diterbitkan di Stikes Kendal. Jadi Stikes Kendal itu punya 4 jurnal. Ada jurnal keperawatan, ada jurnal ilmiah ternak, jurnal ilmiah Stikes Kendal, ada jurnal farmasetis dan jurnal gawat darurat. Nah, 4 jurnal ini sangat membantu baik mahasiswa maupun dosen ketika publikasi seperti itu. Nah, ini contoh dari hak cipta. Jadi teman-teman bisa memperhatikan. Jadi ketika tadi ada karya yang diajukan hak ciptanya, maka diajukan ke Kemenkumham, maka akan keluar sertifikat seperti ini. Untuk pengurusan ini juga tidak terlalu susah dan tidak terlalu mudah gitu ya, step-step saja. Ya, selanjutnya strategi pemilihan berkala ilmiah. Jadi nanti kalau teman-teman sudah skripsi, sudah punya manuskripnya yang ingin dipublish, pasti akan berpikir bagaimana ya ini karya ini bisa terpublish. Nah, ini terkait dengan, saya ceritakan terkait dengan pengembangan jurnal. Jurnal itu kalau sebelum tahun 2015 itu masih dalam banyak tes cetak, tapi setelah versi 2015 itu mulai banyak yang disajikan dalam bentuk online. Kalau di nasional ya di Indonesia, kalau di internasional masih banyak terkait dengan versi online itu. Tapi kalau di Indonesia mulai 2015 mulai banyak penggunaan OJS ini. Jadi terkait mulai submit sampai publish itu melalui online semua. Ya, ini tadi yang membedakan jurnal nasional dan jurnal nasional terakreditasi. Kalau akreditasi berarti dia sudah mempunyai sertifikat yang telah melewati penilaian dan diakui oleh Ristekrin gitu ya. Dan itu akan ada di tampilan Cinta. Apa itu Cinta? Nah, Cinta itu seperti ini. Ya, Cinta seperti ini. Jadi ada salah satu indeksasi di mana di situ teman-teman bisa melihat jurnal mana saja yang terakreditasi dan mana yang tidak terakreditasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu terkait pentingnya mempublish suatu manuskrip tadi. Ya, ketika kita mempublish agar kita lolos, tapi kan teman-teman ketika sudah punya manuskrip harapannya bisa terpublish gitu ya. Nah, tidak semudah membalikan telapak tangan karena untuk publish itu juga butuh waktu yang cukup gitu. Jadi ketika sudah punya manuskrip itu seperti apa gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Manuskrip itu adalah naskah tadi yang belum terpublikasi, di mana susunannya itu harus memperhatikan substansi dari manuskrip tersebut. Nah, kenapa perlu memperhatikan substansi? Karena penilaian akreditasi terbitan di kala atas jurnal tersebut itu sangat tinggi di substansi artikel. Jadi seorang pengelola pasti akan memperhatikan artikel atau yang diterbitkan. Jadi kalau misalnya ada manuskrip masuk, manuskrip itu tidak bagus, pasti pengelola akan mereject gitu ya. Tapi ketika itu bagus, maka akan diproses untuk direview. Nah, selanjutnya yaitu ini tadi mulai 2012 sudah mulai online. Nah, mulai online ini tadi mulai dari submit, terus ada proses edit, ada review, ada kembali ke editing lagi, di-upload lagi oleh autornya ketika sudah revisi. Nah, ini baru dipublish. Ini juga butuh waktu yang cukup lama. Bisa saja kalau jurnal nasional itu bisa saja dalam waktu 1 sampai 6 bulan itu bisa publish ya. Tetapi kalau jurnal internasional atau jurnal nasional yang terakreditasinya sudah tinggi, bisa saja setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun baru publish. Jadi untuk bisa publish itu memang perlu waktu yang lama dan proses yang cukup lama juga seperti itu. Nah, ketika mempunyai manuskrip agar kita diterima ke jurnal yang dituju atau mau ikut top 10 dan sebagainya, standarnya harus memperhatikan format penulisan yang ada. Di mana dalam manuskrip itu nanti teman-teman ini juga penting ketika nanti perkuliahan, karena perkuliahan itu juga akan merujuk ke sana. Jadi biasanya dosen itu memberikan materi ataupun penugasan, itu referensi yang diminta itu tidak hanya buku itu hanya 20%. 80% itu memang
update ya evidence base yang ada, yaitu dari artikel jurnal. Jadi penting ketika kalian mencari referensi itu dari artikel yang sudah publish. Di mana kalian akan mencari artikel? Bisa cari di Google Scholar. Yang paling mudah itu di Google Scholar, gitu ya. Itu pengindeks yang paling sederhana. Atau ke pengindeks yang lain, gitu ya. DOAJ bisa, apapun lah yang paling sederhana biasanya mahasiswa itu di Google Scholar. Nah, yang perlu diperhatikan ketika teman-teman menulis suatu manuskrip yang ada terpublish menjadi artikel, yang penting adalah judul, di mana judul itu harus menarik, terus adanya abstrak. Nah, ini abstrak itu meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan simpulan dari manuskrip tersebut. Nah, selain abstrak, itu perlu ada kata kunci. Nah, ini juga diperhatikan, kata kunci maksimal hanya 5. Terus pendahuluan ya, terus ada metode atau metodenya, hasilnya seperti apa, pembahasan, simpulan, data referensi, jika mendukung misalnya kuesioner itu juga bisa disampaikan di sana, di-uploadkan di secara online tadi. Terus yang perlu diperhatikan lagi, proporsi dari penulisan manuskrip. Jadi menulis manuskrip itu tidak asal-asalan gitu ya, tetapi sesuai dengan proporsinya. Misalnya latar belakang itu hanya 10%, jadi nggak ada manuskrip itu 10 lembar, tapi latar belakangnya sendiri ada 5 lembar. Nah, itu tidak tepat, tapi hanya 10%. Jadi kita 10% dari 10 lembar itu berapa ya? Jadi 1 lembar aja untuk latar belakang. Metode itu bisa 15%. Terus hasil 35% dan pembahasan 35%. Nah, selain itu ada simpulan. Sedangkan syarat, kenapa syarat tidak ada di sini? Memang artikel yang bagus itu tidak membutuhkan syarat, kecuali kalau Bapak Ibu atau teman-teman membuat laporan penelitian, membuat laporan skripsi, itu boleh syarat gitu. Tetapi ketika sudah dipublish, syarat tidak diperlukan. Ya, ketika tadi sudah siap manuskrip yang disampaikan atau manuskripnya sudah jadi, sudah sesuai aturan gitu ya, itu tadi aturan standar yang saya berikan. Karena setiap jurnal yang diruju itu mempunyai gaya selingkuh masing-masing, punya template masing-masing gitu ya. Nah, kita harus mengikuti. Kenapa kita harus mengikuti? Kalau kita tidak pernah membaca artikel dari terbitan tersebut, jangan berharap teman-teman akan dapat di sana gitu. Dan kenapa? Karena meskipun sudah ada standarnya isinya seperti itu, tapi teman-teman tidak memperhatikan template-nya, maka ya bisa saja belum sampai di review dari editor itu sudah merecek duluan seperti itu. Kenapa? Karena gini, kalau kamu mau deket sama saya, kamu harus tahu dong siapa saya gitu ya. Kamu aja nggak tahu siapa saya, kamu mau mendekati saya, mau mengenal saya dan mau ikut pas saya, nggak mungkin seperti itu. Jadi intinya kenali dulu jurnal yang ingin ditulis seperti itu. Nah, kemana kita harus mengenal jurnal? Gimana ya cari jurnal, cari web jurnal kemana ya? Banyak sekali gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau cari yang sudah terakreditasi, kita klik di web Ristek.id dari bagian jurnal. Di situ akan muncul beberapa jurnal yang diinginkan. Misalnya seperti ini adalah tampilan ketika teman-teman mengakses Ristek.id. Misalnya, saya yakin Bapak Ibu dosen kalian itu semua sudah masuk ke Sinta. Jadi semua dosen itu sudah punya akun Sinta. Jadi kalau teman-teman mau melihat penelitian dari dosen-dosen kalian, kita klik aja di bagian author, itu aja klik, terus ditulis nama lengkapnya seperti itu. Tapi perlu diperhatikan lagi, meskipun sudah menulis nama lengkap, di situ juga akan tampil banyak nama gitu ya. Karena ini kan Indonesia gitu ya, jadi ada sekian ribu atau sekian ratus ribu dosen yang masuk ke terdaftar di kita. Mungkin nama seperti nama saya, Livana gitu, ketik di sana Livana, tapi Livana itu ketika ketik di sana ada 3 gitu ya. Tetapi ini Livana yang mana? Nah, makanya tulis nama lengkap, Livana PH. Tetapi ketika itu nama yang mungkin jarang, tetapi ketika kita menulis Agus Setiawan, pasti bisa 100 lebih nama di sana misalnya ya. Nah, bingung nih, ini Agus Setiawan yang dosen saya di Skandal yang mana misalnya. Nah, bisa dilihat asli-aslinya dari mana dia, seperti itu. Ya, selanjutnya ketika memilih jurnal, ini tampilannya yang akan muncul seperti ini. Teman-teman tinggal pilih mau tercipta berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin sedikit cintanya, cinta 1, cinta 2, semakin lama untuk publish. Kenapa? Karena prosesnya dan antriannya gitu ya. Tapi belum tentu juga yang cinta 6 misalnya atau cinta 5 publishnya cepat, tidak juga, tapi tergantung dari pengelolanya. Karena
tergantung dari antriannya seperti itu dan jumlah publishnya. Kalau misalnya publishnya setahun cuma 2 kali, antriannya juga banyak gitu ya, sekali terbit cuma 5, ya jadi bisa saja artikel yang kalian manuskrip yang kalian submit bisa saja terbit di 2 tahun berikutnya seperti itu. Tapi kalau antriannya banyak, terbitnya juga berkali-kali, terus yang di publish artikelnya banyak, ini juga peluangnya lebih banyak. Jadi kita lihat di sana, bisa diklik nama jurnalnya, bisa dilihat impact faktornya. Berarti kalau semakin tinggi impact faktornya, berarti jurnal itu kesempatannya lebih banyak gitu ya dibanding dengan yang impact faktornya sedikit. Dan biasanya jurnal itu juga diminati dari beberapa author yang lain. Ya, ini peringkat yang tadi saya sampaikan bahwa ada peringkat 1 sampai 6, jadi ada nilainya di cinta itu. Jadi kalau di jurnal Cerdas Cerdas itu cintanya masih cinta 4, dan untuk keperawatan 4, untuk permas 4, dan untuk farmasi itu cinta 5. Sedangkan gawai darurat karena ini jurnal baru 2 tahun dikelola, berarti sedang diajukan akreditasi. Doakan saja semoga bisa masuk ke cinta juga. Ya. Bagaimana memilih jurnal yang baik? Nah ini ya, jadi nanti adik-adik bisa memperhatikan, atau mungkin ketika mencari referensi juga bisa memperhatikan, saya harus cari referensinya ke jurnal yang mana ya. Kalau adik-adik mencari referensi di jurnal yang terakreditasi, berarti paling tidak sudah memenuhi standar dari respectivity seperti itu. Tapi kalau misalnya artikel referensi yang didapat itu dari jurnal nasional saja, bukan jurnal lokal, biasanya belum tentu sesuai standarnya yang diakui oleh Ristektif seperti itu. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika jurnal itu terkategori terakreditasi? Dia punya elektronik ISSN. Nah ini tidak hanya print tetapi elektronik vaksin. Terus punya digital object identifier atau DOI ya. Ini penting. Jadi ketika mengklik DOI tersebut akan langsung mengakses ke artikel yang sudah dipublish. Terus mencantumkan persyaratan etika publikasi. Jadi ketika jurnal yang baik, jadi di sana di webnya itu juga disampaikan bahwa ada etika untuk publikasi. Jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah, artinya secara nyata memasukkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didasarkan pada hasil penelitian, pemikiran yang original, tidak plagiat. Nah ini nanti akan saya sampaikan apa sih yang dimaksud dengan plagiat seperti itu. Terus jurnal dikatakan baik dan terakreditasi masuk ke kategori itu apabila diterbitkan 2 tahun terakhir berurutan. Jadi nggak bisa kalau belum ada 2 tahun masuk terpintas dan terakreditasi itu sangat tidak mungkin karena syaratnya itu. Frekuensi terbit juga minimal setahun 2 kali. Tapi kalau mau lebih dari itu lebih bagus gitu ya. Misalnya terbitnya setahun 4 kali seperti jurnal yang ada di Cerdas Cerdas, itu lebih bagus. Terus jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5. Nah ini minimal 5. Sedangkan alhamdulillahnya jurnal Cerdas Cerdas itu terbit sekali terbit 20 artikel gitu ya, karena memang banyak peminatnya. Nah selanjutnya ini tampilan yang perlu diperhatikan. Jadi ketika adik-adik mencari artikel bisa cari di Google Scholar, bisa cari nama pengarangnya, atau bisa tulis nama jurnalnya saja. Ketika nanti nama jurnalnya bisa langsung akses ke jurnal tersebut. Nah yang perlu diperhatikan adalah di situ ada misalnya mencari terbitan terbaru ya, jadi cari aja volume berapa, nomor berapa, tahunnya. Jadi volume 10 itu berarti menandakan bahwa jurnal tersebut sudah 10 tahun diterbitkan. Nomor 3 berarti ini adalah urutan terbit, 2018 adalah tahun terbitnya dan Desember adalah bulan terbitnya, seperti itu. Ya, jadi untuk terbitan boleh nggak ya kalau misalnya ada jurnal itu terbit sebelum waktunya, sangat boleh ya. Ya, ini ada beberapa web yang dapat diakses teman-teman ketika mencari referensi tadi yang saya sampaikan di awal. Ada Ristektif, terkait Cinta, Aduna, Dewa Artis, Fokus. Jadi teman-teman nanti bisa mencari referensi di sini ya untuk mencari materi terkait perkuliahan. Karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa perkuliahan terkait pencarian materi tidak hanya dari buku tetapi dari referensi artikel yang sudah publish. Itu sangat evidence based, sangat bahwa materi yang didapatkan itu memang up to date seperti itu. Ya.
Selanjutnya adalah etika penulisan artikel ilmiah. Nah, kenapa etika ini penting? Dan tadi perlu dicantumkan juga salah satu jurnal yang bagus. Nah ini, karena etika merupakan moralitas atau perilaku yang baik dan pantas, patut gitu ya. Nah, kode etik penulis ini menjunjung tinggi posisinya sebagai seorang terpelajar, menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Jadi informasi yang diberikan itu tidak menyesatkan si pembaca. Terus menulis juga harus cepat, tepat, cermat dan jelas. Jadi tidak ada tidak ada typo, jadi enak dibaca seperti itu. Bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Menulis artikel harus hasil penelitian yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip penelitian yang baku. Jadi nanti adik-adik ketika melakukan penelitian itu sudah ada petunjuknya, nanti ikuti saja. Ya, selanjutnya menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Nah, ini pentingnya ketika adik-adik menghasilkan penelitian, terus penelitian tersebut berbeda atau sama dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu perlu disampaikan di sana dan ditulis referensinya. Jadi ide orang lain itu penting untuk ditulis namanya. Jadi inilah yang disebut dengan menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Jadi misalnya hasil penelitian adik-adik nanti berbeda dengan penelitian orang lain, nggak apa-apa gitu ya. Terus memberikan manfaat kepada masyarakat. Apapun yang kalian tuliskan itu ada manfaatnya. Melahirkan karya original, bukan karya yang mengandung unsur falsifikasi, dan plagiasi. Apa itu? Ya, saya jelaskan setelah ini. Menyadari sepenuhnya bahwa 3 pelanggaran kode etik tersebut berakibat pada hilangnya integritas penulis dan merupakan cacat moral. Jadi ketika ditemukan seperti ini oleh pengelola jurnal, maka biasanya author tersebut akan di-blacklist. Nah itu ya, jadi akan di-blacklist bahwa tidak menjunjung tinggi etik dari penelitian. Nah, fabrikasi apa ini? Ini membuat data yang sebenarnya tidak ada gitu, membuat data fiktif gitu ya. Jadi tidak ada data yang nyata. Terus mengubah data, karena hasilnya itu tidak sesuai gitu. Saya pengennya tuh penelitian itu hasilnya itu sesuai, ada hubungan, ada pengaruh, tapi kenyataannya tidak ada. Ya sudah dirubah. Nah itu tidak boleh. Itu berarti melanggar kode etik penelitian. Terus yang penting lagi adalah plagiarisme, yaitu mengambil ide, kata-kata, kalimat, teks atau apa saja lah milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi diakui oleh dirinya tetapi tidak menyebutkan sumber yang didapatkan tersebut. Nah, ada dua plagiarisme, teks plagiarisme. Apa bedanya? Plagiarisme merupakan milik orang lain, baik sudah dipublikasikan atau belum, namun tidak menyebutkan sumbernya. Tetapi kalau teks plagiarisme itu berarti memplagiat hasilnya sendiri. Nah, ini tidak hanya memplagiat dari hasilnya itu, tetapi juga misalnya manuskrip ya. Tadi saya punya manuskrip, saya mau publish saya ganti ke semua jurnal A, jurnal B, jurnal D. Pokoknya tiga-tiganya saya submit, saya masukkan ke sana, mana yang pas duluan itu yang saya ikuti, tidak boleh. Jadi ketika sudah memilih jurnal itu ya selesaikan dulu sampai selesai. Kalau belum selesai, belum ada keputusan ditolak atau diterima, ya tidak boleh berpaling ke hati yang lain. Gitu ya, karena ini juga termasuk dari teks plagiarisme, sehingga harus diselesaikan dulu ke salah satu jurnal, baru misalnya ada keputusan ditolak, silahkan pindah ke jurnal yang lain. Seperti itu etika dalam penelitian yang dianggapkan ini sudah ya. Terus tadi terkait dengan referensi, ini tadi sudah saya sampaikan 80% dari artikel atau referensi primer, baik dari publishing, jurnal maupun publishing, jurnal ya, baik nasional maupun internasional. Ya, terkait referensi ini penting sekali karena nanti ketika kalian membuat tugas dari dosen selama kuliah, kalian pasti akan dituntut untuk menggunakan referensi. Referensi itu ada gaya hardcover ataupun gaya hardcover, di mana itu ada pengembangan lagi, yaitu menggunakan NIE, IEE, gitu ya, dan sebagainya. Nah, apapun itu, yang penting kalian menggunakan sesuai dengan acuannya, standarnya. Nah, yang paling mudah yaitu dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi apa saja? Boleh Mendeley, boleh Zotero, boleh Edward. Jadi mulai sekarang, mulai awal biasakan untuk menggunakan referensi itu. Sehingga ketika kalian nanti skripsi sudah lewat kayak gitu, sudah tidak perlu dipelajari lagi, sudah terbiasa.
gitu ya. Terus selain itu bisa menggunakan grammary, jadi terkait dengan kata-katanya itu sudah benar atau belum, ada yang typo atau tidak, nah itu kita menggunakan itu. Nah selain itu terkait plagiat, nah ini ya, bagaimana mensiasati agar adik-adik itu tidak dikatakan plagiat, karena ada beberapa dosen yang biasanya ketika ada penugasan itu dicek plagiatnya, termasuk salah satunya saya gitu ya. Nah itu bisa dicek menggunakan LinkedIn, kalau tidak kita menggunakan plagiarisme, plagiat exchequer ya, yang berbayar dan tanpa batasan gitu. Yang gratis juga bisa, tapi hanya beberapa kata-kata yang kita gunakan itu. Mungkin yang sederhana yang gratis aja gunakan. Nah, bagaimana mensiasatinya agar tidak agar tidak tampak plagiat ya, diparapraktekan seperti itu. Diparapraktekan nanti ketika dicek cek plagiatnya itu tidak akan nampak. Nah ini contoh contoh hasil dari cek plagiat seperti itu. Jadi akan nampak warna merah, kuning, hijau, biru gitu ya, terkait dengan artikel bahwa kata-kata yang ada di sana itu sudah ada gitu. Jadi akan nampak di sana. Kalau merah itu sangat kuat ya, tetapi kalau hijau gitu itu hanya miripnya sedikit-sedikit. Jadi biasanya akan nampak di sana, dan persentasenya akan nampak di situ. Berarti ada 59, contohnya seperti ini, ada 59% manuskrip yang distatis di sini itu sudah sudah publish gitu. Jadi kemiripannya segitu, sehingga biasanya pengelola jurnal akan memberikan ke author dan akan diminta untuk memparapraktekan. Nanti sebelum publish juga akan cek lagi plagiatnya. Jadi berapa sih syaratnya agar bisa lolos untuk bebas plagiat? Nah ini tergantung dari beberapa pengelola jurnal. Biasanya ada yang 20%, ada yang 25% gitu ya. Jadi standarnya seperti itu. Seperti itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika nanti akan ada yang mau ditanyakan, bisa ketika sudah perkuliahan bisa menghubungi saya, atau tidak pas perkuliahan juga boleh menghubungi saya. Seperti itu. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.